Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ganisa Putri Zaura dengan NIM 210597170 dari Prodi A1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang. Pada kali ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya dengan judul Analisis Perbandingan Kualitas Produk antara platform Shopee dan platform TikTok pada pengguna di Kota Padang. Latar belakang, sebagai kota metropolitan yang berkembang, Kota Padang menjadi pasar yang potensial bagi berbagai platform e-commerce dan media sosial. Pengguna Shopee di Kota Padang mungkin menghargai berbagai produk yang ditawarkan, kemudahan berbelanja online, dan penawaran harga yang kompetitif. Di sisi lain, konsumen di Kota Padang mungkin menggunakan TikTok untuk mencari inspirasi seperti produk, ulasan, dan rekomendasi dari para pengguna lainnya. Oleh karena itu, perbandingan kualitas produk antara kedua platform ini dapat melibatkan beberapa aspek, termasuk kualitas produk yang ditawarkan oleh penjual di Shopee dan video ulasan atau rekomendasi produk yang dibagikan oleh pengguna TikTok di Kota Padang. Pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat di Kota Padang, maka pasar ekonomi e-commerce memiliki potensi yang cukup signifikan. Perbandingan kualitas produk antara platform e-commerce Shopee dan platform TikTok di Kota Padang merupakan subjek yang kompleks dan multifaset, sementara Shopee menawarkan pengalaman belanja online yang komprehensif dan beragam produk. TikTok menyediakan konten dan rekomendasi produk yang unik dan interaktif. Dalam mengevaluasi kualitas produk di kedua platform ini, penting untuk mempertimbangkan kebutuhan dan preferensi konsumen, serta keandalan dan kredibilitas informasi yang disajikan oleh masing-masing platform. Berdasarkan uraian di atas, maka saya tertarik untuk melakukan penelitian tentang analisis perbandingan kualitas produk antara platform e-commerce Shopee dan platform TikTok pada pengguna di Kota Padang. Kemudian lanjut kepada identifikasi masalah. Yang pertama itu ada keberagaman produk antara Shopee dan TikTok. Masalah masalahnya masalahnya timbul ketika pengguna menghadapi keterbatasan dalam menilai kualitas produk, baik itu secara langsung dari TikTok karena kurangnya kontrol dan pengetahuan tentang sumber produk tersebut. Yang kedua itu ada kualitas informasi dan kepercayaan pengguna. Beberapa konten di TikTok dapat menjadi opini subjektif daripada evaluasi objektif tentang kualitas produk. Ini dapat menyebabkan ketidakpastian dan kebingungan di antara konsumen yang berpotensi mempengaruhi keputusan pembelian mereka. Yang ketiga itu ada perbandingan yang adil dan objektif antara Shopee maupun TikTok. Kedua platform ini memiliki fokus dan pendekatan yang berbeda dalam menampilkan produk yang membuat perbandingan kualitasnya menjadi sedikit rumit. Yang keempat itu adanya keragaman preferensi konsumen dan kesulitan dalam mengukur kepuasan pengguna. Konsumen di Kota Padang memiliki kebutuhan dan preferensi yang beragam, yang membuatnya itu sulit untuk menentukan faktor-faktor mana yang paling berpengaruh dalam menilai kualitas produk baik Shopee ataupun TikTok. Yang kelima yaitu ada keterbatasan aksesibilitas informasi, terutama bagi konsumen yang kurang memiliki akses internet atau terbatas dengan menggunakan teknologi. Mereka mungkin menghadapi kesulitan dalam menemukan informasi yang memadai tentang kualitas dari produk di Shopee ataupun TikTok. Yang keenam itu ada pengelolaan dan penjagaan reputasi merek. Seiring dengan konten yang dihasilkan oleh pengguna TikTok, juga dapat menjadi tempat bagi konten yang merusak reputasi merek atau produk mereka. Yang ketujuh itu ada kurangnya transparansi dan keamanan dalam transaksi pembelian di TikTok. Sebagai platform media sosial, TikTok tidak dirancang untuk melakukan transaksi langsung seperti pembelian produk seperti halnya Shopee. Ini dapat menimbulkan kekhawatiran tentang keamanan transaksi dan privasi pengguna, terutama jika transaksi dilakukan melalui pihak ketiga atau laman eksternal yang tidak terverifikasi. Yang selanjutnya pada potensial terkait regulasi dan perlindungan konsumen. Perbedaan dalam regulasi dan kebijakan perlindungan konsumen antara platform e-commerce dan media sosial dapat mempengaruhi hak dan kewajiban konsumen serta kemampuan mereka untuk memperoleh kompensasi atau solusi jika terjadi masalah dengan kualitas produk yang mereka beli.
Yang selanjutnya itu ada batasan masalah. Masalah yang pertama yaitu kualitas produk yang tersedia dan dipersepsikan oleh pelanggan di Kota Padang melalui dua platform. Yang masalah kedua yaitu ada pemahaman tentang keberagaman produk yang ditawarkan oleh Shopee dan TikTok serta keandalan informasi yang disampaikan oleh kedua platform tersebut. Masalah ketiga yaitu pengenalan terhadap keragaman preferensi dan kebutuhan konsumen di Kota Padang yang dapat mempengaruhi persepsi mereka terhadap kualitas produk Shopee dan TikTok. Masalah keempat yaitu adalah pemahaman tentang peran dan pengaruh media sosial seperti TikTok dalam membentuk persepsi dan preferensi konsumen terhadap produk. Yang kelima yaitu ada pertimbangan terhadap keterbatasan aksesibilitas informasi dan potensi ketipuan konsumen yang mungkin muncul dalam menilai kualitas produk di Shopee maupun TikTok. Masalah keenam yaitu pemahaman tentang perbedaan regulasi dan kebijakan perlindungan konsumen antara platform e-commerce dan media sosial, serta potensi ketidaksetaraan perlindungan konsumen di antara penggunaan Shopee ataupun TikTok di Kota Padang. Yang ketujuh itu adalah pemahaman tentang perbedaan antara transaksi pembelian langsung di Shopee dan rekomendasi produk yang disajikan oleh pengguna TikTok. Yang kedelapan yaitu adalah pemahaman tentang kompleksitas dan multifasatnya analisis perbandingan kualitas produk antara Shopee dan TikTok, serta tantangan metodologis yang mungkin timbul dalam mengumpulkan dan menganalisis data. Masalah itu bagaimana perbandingan kualitas produk antara platform e-commerce dan platform e-commerce Shopee dan platform TikTok pada di Kota Padang. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi terhadap kualitas produk di Shopee dan TikTok pada di Kota Padang? Yang ketiga itu bagaimana pengaruh informasi dan ulasan produk yang disediakan oleh Shopee dan TikTok terhadap keputusan pembelian pelanggan di Kota Padang. Yang keempat itu ada apa perbedaan dalam pengalaman berbelanja dan kepuasan pelanggan terhadap Shopee dan TikTok di Kota Padang. Yang kelima itu ada keterbatasan aksesibilitas informasi dan regulasi yang mempengaruhi evaluasi kualitas produk dari kedua platform tersebut. Tujuan penelitian itu untuk menganalisis perbandingan kualitas produk antara platform e-commerce Shopee dan platform TikTok pada pelanggan di Kota Padang. Yang kedua itu mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi pelanggan terhadap kualitas produk di Shopee dan TikTok di Kota Padang. Yang ketiga itu menilai pengaruh informasi dan ulasan produk yang disediakan oleh Shopee dan TikTok terhadap keputusan pembelian di pelanggan di Kota Padang. Yang keempat itu memahami perbedaan dalam pengalaman membelanja dan kepuasan pelanggan terhadap Shopee dan TikTok di Kota Padang. Yang kelima itu adalah menganalisis keterbatasan aksesibilitas informasi dan regulasi yang mempengaruhi evaluasi kualitas produk di kedua platform tersebut. Yang selanjutnya adalah manfaat penelitian memberikan pemahaman yang lebih dalam perbedaan kualitas produk antara platform Shopee dan platform TikTok. Yang kedua itu memberikan wawasan kepada pelaku bisnis tentang faktor-faktor yang mungkin menganalisis pelanggan terhadap kualitas produk di kedua platform tersebut. Yang ketiga itu membantu pelaku bisnis dalam merancang strategi pemasaran yang lebih efektif berdasarkan analisis perbandingan kualitas produk antara Shopee dan TikTok. Yang keempat yaitu dalam menyediakan informasi yang berguna bagi konsumen di Kota Padang dan membuat keputusan pembelian yang lebih informasional dan cerdas. Yang kelima yaitu membantu regulator dan membuat kebijakan dalam memahami tantangan dan peluang terkait regulasi dan perlindungan konsumen dalam konteks perbandingan kualitas produk antara kedua platform tersebut. Selanjutnya petinjauan pustaka. Yang pertama kualitas. Kualitas produk merupakan aspek yang sangat penting dalam pengalaman berbelanja bagi konsumen. Kenapa? Karena dalam konteks analisis perbandingan kualitas produk ini antara platform e-commerce Shopee maupun platform TikTok pada pelanggan di Kota Padang, pemahaman yang mendalam tentang kualitas menjadi krusial. Karena kualitas produk tidak hanya mencakup aspek fisik seperti bahan, desain, fungsionalitas, tetapi juga mencakup aspek lain seperti keandalan, ketersediaan, dan kepuasan pengguna.
Indikatornya itu dalam konteks Shopee dan TikTok, karakteristik produk yang ditawarkan mungkin berbeda-beda, tetapi konsumen tetap membeli kualitas berdasarkan standar yang relevan bagi mereka, seperti kualitas fisik, harga, merek, dan reputasi penjual. Selain itu, informasi dan ulasan produk yang disediakan oleh Shopee dan TikTok juga memainkan peran penting dalam menentukan persepsi konsumen terhadap kualitas produk. Yang kedua itu adalah produk. Kualitas produk adalah sebuah aspek utama yang menjadi perhatian bagi konsumen dalam melakukan pembelian, baik secara online maupun offline. Dalam konteks analisis perbandingan kualitas produk antara platform e-commerce Shopee dan platform TikTok ini, pada pelanggan di Kota Padang, penting untuk memahami karakteristik produk yang ditawarkan oleh kedua platform tersebut. Karena produk yang berkualitas tinggi umumnya memiliki beberapa ciri khas seperti bahan yang berkualitas, desain yang menarik, fungsionalitas yang baik, dan keandalan dalam penggunaannya. Yang ketiga adalah kualitas produk. Kualitas produk merupakan aspek yang sangat penting dalam pengalaman konsumen dan pertimbangan utama dalam proses pembelian. Dalam konteks perbandingan kualitas produk antara platform e-commerce Shopee dan platform TikTok di Kota Padang ini, penting untuk memahami berbagai dimensi kualitas yang mempengaruhi persepsi konsumen. Pertama-tama, kualitas fisik produk seperti bahan, desain, dan kemasan memainkan peran krusial dalam menentukan tingkat kepuasan konsumen. Indikatornya seperti kualitas fisik produk, seperti bahan desain dan kemasan, kualitas fungsional, kualitas lain, dan faktor harga. Yang keempat yaitu adalah platform. Platform merupakan elemen penting dalam ekosistem e-commerce modern yang memfasilitasi interaksi antara penjual dan pembeli serta menyediakan berbagai produk dan layanan. Perbedaan utama antara Shopee dan TikTok terletak pada model bisnis dan fokus utama platform. Shopee lebih berfokus pada transaksi e-commerce tradisional, di mana pengguna dapat membeli produk langsung dari penjual, sementara TikTok lebih fokus pada konten dan interaksi sosial dengan fitur-fitur seperti live streaming, komentar, dan duet, atau bisa disebut dengan stage. Namun, dengan berkembangnya fitur berbelanja di TikTok, platform ini juga menjadi destinasi belanja yang populer loh bagi pengguna yang mencari inspirasi dan produk-produk yang unik. Yang kelima yaitu ada Shopee. Shopee merupakan salah satu platform e-commerce terbuka di Indonesia yang menyediakan berbagai produk dan layanan bagi konsumen. Salah satu keunggulan utama Shopee adalah seperti program promosi dan diskon yang seringkali ditawarkan pada pengguna melalui program flash sale, voucher diskon, dan promo harian. Pengguna dapat memperoleh produk dengan harga yang lebih terjangkau dan nilai yang lebih tinggi. Nah, selanjutnya itu ada yang keenam yaitu TikTok. TikTok. TikTok adalah platform media sosial yang telah mengalami pertumbuhan pesat dalam beberapa tahun terakhir. Awalnya dikenal sebagai platform untuk sebagai video pendek saja, namun TikTok ini telah berkembang menjadi lebih dari sekedar itu. Salah satu fitur unik dari TikTok adalah kemampuan untuk memungkinkan pengguna untuk membuat dan membagikan video pendek dengan berbagai efek dan filter yang tersedia. Pengaruh harga kepercayaan dan ulasan produk terhadap keputusan pembelian secara online pada TikTok Shop. Eva Lasviata Evan Elson 2024. Kemudian ada analisis pengalaman konsumen, kepercayaan konsumen, kualitas produk terhadap perilaku konsumen pada TikTok Shop. Setia Sari Ardani 2024. Selanjutnya ada pengaruh sosial media marketing TikTok dan kualitas produk terhadap keputusan pembelian produk Camille Beauty oleh Aulia Nur Indah Permatasari, Agus Maulana Hidayat 2023. Selanjutnya itu ada kualitas produk, persepsi harga, dan online karena keputusan pembelian pada e-commerce Shopee di Kota Semarang, Sheila Khairunida Edi Prabowo 2024. Nah, selanjutnya itu pengaruh iklan TikTok, kualitas produk, dan harga tetap minat beli harga tetap dan harga terhadap minat beli produk Scarlett Wateni, Siti Julia Kamila K 2023.
Berikut adalah kerangka konseptual dari proposal penelitian saya. Persepsi pelanggan terhadap kualitas produk, harga, layanan, dan fitur. Kemudian platform Shopee mempengaruhi persepsi pelanggan terhadap kualitas produk, harga, layanan, fitur. Begitu juga dengan platform TikTok Shop juga mempengaruhi persepsi pelanggan terhadap kualitas produk, harga, layanan, dan fitur. Hipotesis penelitian. Hipotesis pertama yaitu terdapat beberapa signifikan dalam persepsi konsumen terhadap kualitas produk antara Shopee dan TikTok. Yang kedua itu hipotesis terhadap perbedaan signifikan dalam tingkat kepuasan konsumen terhadap platform Shopee dan TikTok. Yang ketiga itu terdapat hubungan signifikan antara yang disebutkan oleh Shopee dan TikTok dalam pengalaman pengguna. Yang keempat yaitu terdapat hubungan signifikan antara harga produk dan persepsi kualitas produk di Shopee dan TikTok. Yang kelima itu terdapat hubungan signifikan antara layanan pelanggan dan tingkat kepuasan konsumen terhadap platform Shopee dan TikTok. Selanjutnya itu masuk ke dalam metode penelitian. Yang pertama itu desain penelitian. Penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif komparatif. Pendekatan deskriptif komparatif ini digunakan untuk menganalisis dan membandingkan kualitas produk antara Shopee dan TikTok Shop. Selanjutnya pada populasi dan sampel penelitian. Populasi penelitian ini adalah pengguna Shopee di Kota Padang dan pengguna TikTok Shop di Kota Padang. Jumlah sampel yang ditargetkan adalah 220 responden dengan masing-masing 110 responden pengguna Shopee dan 110 responden pengguna TikTok. Definisi operasional dan indikator variabel. Platform e-commerce Shopee, definisi operasionalnya, platform digital yang menyediakan layanan belanja berbagai produk secara online melalui website atau aplikasi Shopee. Layanan belanja produk serta online. Tersedia fitur pencarian produk, detail produk, dan keranjang belanja, pembayaran online, pengiriman pesanan secara online, berbagai produk, serta beragam kategori produk untuk dijual seperti fashion, kecantikan, makanan, elektronik, dan lainnya. Indikatornya itu ada keberagaman produk, kualitas informasi produk, keamanan transaksi, kemudahan penggunaan, harga dan promosi, layanan pernah jual, reputasi dan kepercayaan merek. Yang kedua itu platform e-commerce TikTok. Aplikasi media sosial TikTok dilambangkan adanya aplikasi TikTok yang dapat diakses melalui perangkat seluler, fitur komersial terhadap logo TikTok Shop dan yang memungkinkan penjelajahan produk, memungkinkan belanja produk secara online, terdapat detail produk, pembayaran online, pengiriman pesanan secara online. Indikatornya itu ada kreativitas, konten produk, popularitas penjual atau kreator, interaksi komunitas, credit dan flow, manajemen merek, antarmuka dan aksesibilitas, dukungan penjual. Nah, selanjutnya itu adalah kualitas produk. Kualitas produk adalah sejauh mana produk tersebut memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan. Dimensi kualitas yang menekankan pentingnya dimensi kualitas seperti kinerja, keandalan, ketahanan, dan layanan setelah penjualan dalam menentukan kualitas produk. Yang indikatornya itu kualitas desain, kualitas material, bahan baku, fungsionalitas, fitur, kinerja, kualitas layanan, reliabilitas, daya tahan, dan sertifikasi. Selanjutnya itu instrumentasi dan teknik pengumpulan data. Instrumen penelitian yang pertama itu skala Likert dari 1 sampai 5. Yang kedua itu teknik pengumpulan data, kuesioner dan studi kepustakaan. Teknik pengumpulan data yang pertama itu analisis deskriptif, yaitu presentasi, ingin menghitung tingkat pencapaian responden atau TCR. Yang kedua itu analisis induktif seperti uji coba instrumen penelitian, uji validalitas, uji reliabilitas, dan selanjutnya itu ada uji asumsi klasik, uji normalitas, dan uji hipotesis. Baiklah, sekian hasil presentasi dari saya. Jika banyak salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.